Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Dan salat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke materi kajian pada pagi hari ini, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait dengan kemarin pada zuhur. Kami bertemu dengan Ketua DKM dan memang sudah beberapa kali disampaikan oleh Bapak Ketua DKM yang terhormat Bapak Kosasi. Beliau menyampaikan bahwa periode DKM itu beliau sampaikan sudah habis sampai bulan September. Jadi beliau sudah menyampaikan berulang kali dan kemarin pada zuhur kami ketemu juga. Ya, ketemu lagi menyampaikan terkait bahwa masa bakti menjadi ketua DKM beliau itu sudah habis di bulan September. Oleh karena itu, kami kemarin juga sudah membahas dengan Ustadz Yasin selaku penasehat, dan barangkali nanti akan ditindaklanjuti dengan penasehat yang lain terkait dengan rencana pembentukan tim formatur untuk penjaringan calon ketua DKM periode selanjutnya. Oleh karena itu juga ingin disampaikan bahwa seluruh jamaah tentu mempunyai peluang untuk bisa menjadi ketua DKM periode selanjutnya. Biasanya yang pakai sarung itu peluangnya bagus. Pakai sarung ya? Pakai sarung semua ya berarti. Semua punya peluang untuk menjadi ketua DKM. Oleh karena itu kami harapkan tentu Bapak dan Bapak-bapak sekalian, disilahkan mungkin nanti dalam waktu dekat di akhir Agustus atau awal September direncanakan penjaringan dan sekaligus pemilihan untuk ketua DKM periode 2022 sampai periode selanjutnya. Jadi beliau menjabat mulai tahun 2019 ya, kurang lebih sudah 3 tahun. Hadirin jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil beberapa hadis yang kami ambil dari salah satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin atau nasihat bagi orang-orang yang lalai. Ini karangan dari Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, dari bab awal terkait dengan ikhlas. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqah." Ya Rasulullah, aku ini bersedekah dengan suatu sedekah. Faltamisu biha wajhallah ta'ala. Dan mengharapkan meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyaqala li khairun. Tetapi aku juga berharap tapi aku juga ingin dikatakan sebagai ayyaqala li khairun, ingin disebut juga orang yang baik. Jadi datang kepada Nabi orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, tetapi faltamisu biha wajhallahi ta'ala, mengharapkan ridho. Jadi bersedekahnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus ingin disebut sebagai orang baik. Jadi sedekahnya ingin diterima oleh Allah,
pingin berharap ridha Allah, tapi pingin juga disebut sebagai orang baik, biar orang tahu kalau saya ini juga orang baik. Jadi mengharapkan dua harapan, ya, pingin ridho kepada Allah, tapi orang pingin juga tahu supaya saya ini disebut orang yang baik, ya. Disampaikan kepada Nabi, fanuzilat hadhil ayah. Lalu Nabi terdiam dan turunlah ayat surah Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini disebut juga sebagai asbab nuzul atau sebab-sebab surutnya ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ya. Jadi ketika Nabi tadi ditanya oleh sahabat, lalu turunlah ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan", maka melaksanakanlah, maka hendaklah mengerjakan amal yang soleh. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan, ya, sesuatu pun, ya, dengan Allah ketika beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir menjelaskan terkait ayat ini bahwa ketika ingin berjumpa dengan Tuhannya, ketika ingin berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan sholiha, maka beramal soleh tapi dengan ikhlas. Ya. Jadi ketika Nabi ditanya, saya bersedekah, ya, atau sedekah bisedekah, saya bersedekah dengan sebuah sedekah, tapi saya ingin mengharapkan ridha Allah. Tapi saya juga ingin disebut sebagai orang baik, ya. Dalam ayat tadi, kalau ingin bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhir, maka falyamal amalan sholiha, maka beramallah dengan amalan yang baik, yaitu amal yang ikhlas. Jadi ketika seseorang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, ya, kalau kita mengharapkan ridha Allah tapi ingin disebut dengan orang baik, itu namanya riya. Dalam sebuah hadis berikutnya, Nabi didatengin oleh sahabat, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqala ya Rasulullah, inni a'malul amal fa asirru fayutalli'u alaihi fayu'jibuni. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengerjakan suatu amal yang saya sembunyikan. Fa asirru fayutalli'u alaihi. Saya mengerjakan amal dan amal itu saya sembunyikan. Tetapi, ya, akan tetapi kemudian amal itu diketahui oleh orang lain. Jadi datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya beramal dengan sesuatu amal, fasirruhu, saya sembunyikan, saya sirkan, saya tidak tampakkan kepada orang lain amal tersebut, tapi orang tahu. Ternyata udah saya sembunyikan amalnya, saya sedekah, ya, berinfak, masukin kotak amal. Saya pingin orang lain tuh nggak tahu, saya sembunyikan. Ternyata orang lain itu tahu apa yang saya sedekahkan, apa yang saya kerjakan, amalan yang saya kerjakan. Fayu'jibuni, ya, dzalika ali fihi ajrun. Dan amal tersebut membuat ajib, fayu'jibuni, membuat bangga, membuat hatinya bangga, membuat hatinya takjub. Ya. Jadi ketika beramal, amalnya disembunyikan tetapi diketahui oleh orang lain, setelah diketahui orang lain membuat hatinya bangga. Ditanyakan kepada Nabi, apakah dzalika ali fihi ajrun? Apakah dengan amal tersebut saya mendapatkan pahala ya Rasulullah? Kata Nabi, qala laka fihi ajrun, ajrus sir wa ajrul alaniyah.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang demikian itu akan mendapatkan pahala dari yang diam-diam dan pahala yang terang-terangan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita beramal, amal kita tentu ya supaya tidak ria, tentu seringkali kita ya supaya ikhlas tentu kita jangan sampai ria. Jangan sampai semua amal yang kita lakukan harus diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika sudah kita diam-diam, ya, amal itu kita sembunyikan supaya tidak ria. Tetapi orang lain tahu bahwa kita beramal, ya, maka ketika ditanyakan kepada Nabi, orang tersebut mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena ya pahala yang diam-diam, yang kedua pahala yang terang-terangan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita beramal, ya, tentu tidak harus kita rugi kalau amal kita diketahui oleh orang lain. Ya, tentu tetapi ketika kita beramal, amal tersebut janganlah kita tampakkan kepada orang lain, khawatir menjadi ria, menjadi takabur, menjadi sombong, apalagi diceritakan. Walaupun mungkin untuk tahadus binikmah, untuk hal-hal tertentu memberikan motivasi memang itu boleh. Tetapi tidak perlu bahwa di luar tahadus binikmah ya amalan kita ceritakan. Misalkan tahajud kita cerita, alhamdulillah semalam saya tahajud. Alhamdulillah saya Senin Kemis dan sebagainya. Itu ria. Dalam hadis berikutnya, ini hadis terakhir yang akan saya bacakan pada kesempatan hari ini. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh para sahabat, "Ya Abu Hurairah, terangkanlah salah satu hadis yang pernah diberikan kepada Nabi Muhammad kepadamu." Lalu Abu Hurairah menjelaskan sebuah hadis yang pernah beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faqala ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwal khalqillahi ta'ala. Ya Abu Hurairah, itulah orang yang 3 golongan yang pertama kali akan dibakar ya. Tas'aru bin naharun nar, yaitu 3 golongan orang yang akan dibakar di api neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi diterangkan kepada Abu Hurairah, orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Yang pertama diceritakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah adalah yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran adalah orang yang pertama kali akan dibakar di api neraka, yaitu orang yang membaca Al-Quran tetapi ya ingin dikatakan pandai, kata Nabi. Orang yang suka membaca Al-Quran dan faham isinya, tapi membaca Quran karena ingin disebut orang yang pandai. Ini salah satu orang yang kata Nabi, ya, pertama kali akan dibakar di api neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah tetapi ingin disebut pemberani. Jihad ya, membela agama Allah tetapi ingin disebut pemberani. Ini kata Nabi orang yang akan pertama kali disiksa di dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang banyak harta tapi ingin dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang dermawan. Ini orang yang pertama kali akan disiksa di dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada kajian pagi hari ini adalah bahwa ketika kita beramal, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ikhlas. Seringkali bahwa keikhlasan itu ya ya tercampur dengan perasaan riya. Ketika kita menolong seseorang, jangan sampai wah karena saya dia bisa sekolah. Wah, masjid ini karena saya hanya bisa menjadi bagus, bisa menjadi masjid ini menjadi terbangun megah,
Masjid ini dingin karena saya. Masjid ini bersih karena saya. Masjid ini terang karena saya. Masjid ini ramai banyak kegiatan karena saya. Itu menjadi riya. Ketika kita bersedekah, memasukkan ke kotak amal, kadang-kadang ada muncul supaya dilihat oleh orang lain. Ya, seringkali kalau kita sholat Jumat, ya, memberikan uang, kalau uangnya kecil diumpetin, tangannya dilipat-lipat, ya. Kalau besar bagaimana warnanya supaya kelihatan oleh orang lain, menjadikan riya. Kadang-kadang orang memberikan sedekah karena pada saat santunan, pada saat kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seringkali nampak bangga, senang kalau orang lain melihat kita. Itu menjadikan ibadah kita menjadi riya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Al-Kahfi tadi, asbab nuzulnya, "Faman kana yarjullah wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Ya. Dijelaskan oleh Allah, ya, barang siapa yang ingin bertemu, ya, dengan Allah di yaumil akhir, falyamal 'amalan shalihan. Beramal soleh dengan amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, kekuatan untuk senantiasa melakukan amal ibadah dengan keikhlasan, dan sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang kecil, amal yang terlihat, dan amal-amal yang tidak terlihat. Mudah-mudahan semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi tabungan kita nanti untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.